Di suatu kerajaan di daerah Luwu, hiduplah seorang raja dan ratu dari kerajaan Luwu. Mereka berdua hidup dengan makmur dan memimpin masyarakat mereka. Selain itu, mereka juga dikaruniai seorang putri yang cantik dan rupawan yang bernama Putri Tandampalik. Hingga suatu hari di kerajaan seberang, tepatnya di kerajaan Bone, kedua raja dan ratu dari kerajaan tersebut berniat untuk menjodohkan putra mereka dengan Putri Tandampalik. Prajurit! Siap, Kareng. Tolong tuliskan surat yang isinya berupa lamaran buat putri dari kerajaan Luwu. Terus kirimkan hari ini juga. Siap, Kareng, laksanakan. Kemudian kedua prajurit Raja Bone berlayar ke kerajaan Luwu untuk menyampaikan surat tersebut. Prajurit Luwu, Raja Bone ada titipkan surat ke kita. Tolong sampaikan ke Raja Luwu. Baik, saya akan sampaikan surat ini kepada Raja Luwu. Kenapa kalian kesini? Permisi Karaing, ini ada surat dari Raja Bone yang harus disampaikan. Baik, terima kasih. Setelah menerima surat itu, Raja Luwu pun membaca isi surat yang diberi oleh kerajaan Bone. Setelah membaca surat tersebut, Raja Luwu pun menghampiri istrinya dan memberitahukan tentang perjodohan yang diajukan oleh kerajaan Bone. Tabe, baca dulu ini. Kita tidak bisa langsung terima, karena dari peraturan leluhur, kerajaan Bone sama kerajaan Luwu tidak bakal bisa menikah. Tapi kalau pernikahan ini tidak terjadi, nanti bakal ada peperangan antara kerajaan Luwu dan kerajaan Bone yang bisa saja menjadikan rakyat kita sebagai korban. Coba besok kita diskusikan sama kerajaan Bone. Nanti saya suruh pengawal buat tuliskan surat ajakan makan siang ke mereka. Iya, lebih bagus kalau begitu. Pengawal, tolong tuliskan surat ajakan makan siang di kerajaan kita dan kirimkan pada Raja Bone hari ini juga. Siap, Kareng. Kemudian setelah mendiskusikan perihal surat itu, pihak kerajaan Luwu pun memanggil pihak kerajaan Bone untuk makan siang bersama sembari membahas lebih lanjut perihal perjodohan tersebut. Wahai Raja Luwu, bagaimana lamaran yang kemarin kami kirimkan? Diterima enggak? Untuk sementara ini kita masih memikirkannya. Tapi bagaimanapun kita tahu toh bahwa Luwu dan Bone itu tidak bakal bisa menikah ataupun bersatu. Coba pikir-pikir saja dulu, apa ndak sebaiknya dinikahkan? Karena ini bisa berdampak baik bagi kerajaan tak? Iya memang, tapi bukannya ini melanggar adat dan peraturan leluhur? Sesekali melanggar peraturan untuk kebaikan kerajaan memangnya salah kah? Kalau begitu, sebaiknya kita nikahkan saja. Saya terserah Ji, intinya tidak berdampak buruk bagi putrata dan putriku. Setelah makan siang bersama itu, akhirnya Raja dan Ratu Luwu pun memanggil putri mereka untuk memberitahu perihal perjodohan tersebut. Dayang, tolong panggilkan dulu putri. Baik, Ratu. Di kemarin, Raja dari kerajaan seberang ada kirim surat ke kita. Terus isinya itu perjodohan kau dengan anaknya. Kenapa harus dijodohkan kah? Kenapa ndak dengan pilihanku sendiri? Ini permintaan dari mereka langsung. Kita tidak bisa menolak karena kalau ditolak, kemungkinan bakal terjadi peperangan antara kerajaan Bone dan Luwu. Ayah, ibu, tolong kasih kak dulu waktu untuk berpikir nah. Tiba-tiba saja di pagi hari yang cerah, terdengar suara kepanikan Putri Tandampalik yang memanggil ayah dan ibunya. Aduh, kenapa ini kulitku banyak sekali bintik-bintiknya? Ayah, ibu, tolong kak. Kenapa Kina? Astagfirullah, kenapa Ki? Ndak tahu kak ayah, bauan-bauan kulitku sudah begini nih. Astaga nak, kita ada makan sesuatu yang aneh ndak kemarin? Dari kayaknya ibu, kemarin kulitku baik-baik juga. Tunggu, biar saya panggil tabib buat cek Ki. Kemudian ayah dari Putri Tandampalik memanggil ketiga tabib kerajaan. Tabib, datang ke sini sekarang juga. Setelah kita periksa, kita belum pernah lihat ini penyakit sebelumnya. Penyakit baru ini dan kita belum tahu obatnya untuk sembuhkan, Ki. Maaf Tuan, kita tidak bisa mencari penyembuh dari penyakit ini karena penyakit putri memang langka sekali. Sepertinya ini adalah penyakit yang berbahaya dan mungkin dapat berpindah ke orang lain. Sebaiknya putri menjauhkan diri dulu dari banyak orang. Setelah berpikir panjang, sang raja pun memutuskan untuk mengasingkan Putri Tandampalik. Namun sebelum itu, sang raja pergi menemui Putri Tandampalik dan memberitahu putri perihal keputusannya. Nak, maafkan keputusan ayah dan ibu. Tidak apa-apa Jaya, itu sudah keputusan yang tepat.
ambil ki ini nak untuk berjaga-jaga. Keesokan paginya di depan dermaga, Putri Tandampalik berpamitan dengan kedua orang tuanya. Selamat tinggal Putri, tolong jaga diri tak baik-baik di sana nah. Nanti bakal ada pengawal sama daya yang temani ki, jadi ndak usah Miki terlalu khawatir. Makasih ayah, ibu, tolong jaga diri tak berdua juga dengan baik. Di kapal, Putri serta Dayang dan pengawalnya berlayar mencari pulau yang belum terjamah oleh manusia manapun. Putri Tandampalik pun sampai di sebuah pulau yang belum terjamah oleh manusia. Saat baru sampai di pulau itu, sang putri menemukan sebuah gua. Wah, cantiknya pulaunya. Ada buah. Tapi saya tidak pernah lihat buah ini sebelumnya. Itu buah memang sangat langka Putri, dan cuma ada di beberapa pulau saja. Nah, buahnya buah wajo. Buah wajo? Kalau begitu, akan kunamakan pulau ini Pulau Wajo. Karena ini hal pertama yang sambut Kak di sini. Di pulau itu, Putri Tandampalik beserta Dayang dan prajuritnya bekerja sama membuat suatu gubuk kecil untuk mereka tinggal bersama. Di mana kita dapat ini semua kayu? Putri, karena ini hutan dikelilingi sama banyak pohon. Oh, iya ya. Tapi di mana kita dapat alat-alat buat potong pohonnya? Tadi sebelum pergi, Kara yang kasih Kak barang-barang untuk bertahan hidup. Oh alah, ya sudah kalau begitu. Ayo Mi bikin tempat untuk istirahat. Biar saya sama prajurit saja yang bikin Putri. Loh, tapi saya juga mau membantu, ndak apa-apa Cito. Saya memang putri, tapi bukan berarti tugasku cuma duduk manis saja. Baiklah kalau itu kemauan tak, tapi jangan kita terlalu banyak gerak karena kita juga lagi sakit. Setelah beberapa jam bekerja bersama, akhirnya gubuk mereka telah selesai dibuat. Capek juga, Dik. Kalian sebaiknya istirahat saya dulu. Pasti kalian juga capek toh? Tidak juga Putri, soalnya sebelum ku jadi prajurit, dulu itu tukang kayu ya juga. Baru Kak tahu. Tapi kau memang lebih cocok jadi tukang kayu daripada prajurit sih. Sudah, kalian istirahat saja nah. Mau Kak keliling hutan dulu buat menyegarkan diri. Putri, mau saya temani kah? Terima kasih, tapi ndak usah Mi. Saya mau sendiri saja. Sudah setahun berjalan, Putri Tandampalik beserta Dayang dan pengawalnya tinggal bersama dan hidup bahagia. Hingga satu hari, Putri Tandampalik sedang bersantai di sebuah aliran air di dalam hutan. Namun, saat sedang bersantai, tiba-tiba Putri Tandampalik mendengar suara dari semak-semak. Suara apa itu? Dor! Aduh, kau harus stop menakutkan setiap orang baru yang kau temui. Hehe, maaf. Kau seorang bidadari ya? Kenapa kau sangat cantik? Tapi sayang sekali, badanmu dipenuhi dengan rom-rom merah. Kalian berdua siapa? Bagusnya pakaian tak? Menurutmu, kami ini apa? Hewan? Omong-omong, apa yang terjadi denganmu? Iya, apa yang terjadi pada kulitmu? Maaf, tapi kayaknya ndak bisa kasih tahu orang asing tentang kondisi kulitku. Hei, bukannya itu Putri Tandampalik ya? Putri dari kerajaan Luwu. Oh iya, aku tadi tidak mengenalinya karena bintik-bintik di badannya. Aku dengar-dengar dia itu putri yang baik dan sabar kepada rakyat-rakyatnya. Aku jadi kasihan padanya. Ayo kasih dia ramuan yang biasa. Tapi, bagaimana jika kondisinya semakin memburuk? Itu tidak akan terjadi. Lagian, sudah berapa banyak manusia yang kita bantu dengan ramuan ini. Hei, ambil ini dan minumlah. Kemungkinan itu akan membantumu. Terima kasih. Lah, mereka pergi kemana? Kenapa tiba-tiba hilang? Setelah menerima ramuan tersebut, Putri Tandampalik berpikir untuk meminumnya. Dan setelah berpikir lama, Putri Tandampalik pun memutuskan untuk meminum ramuan tersebut. Dikarenakan juga matahari sudah hampir tenggelam dan ia harus segera kembali ke gubuk kecilnya. Bukan jiracun ini toh? Mereka meyakinkan sih, tapi minum saya deh, mau matahari terbenam. Saat ramuan tersebut telah diteguk habis oleh sang putri, tiba-tiba saja kulitnya sembuh seakan-akan dia tidak pernah terkena penyakit sebelumnya. Kulitku?
Kulitku dari bintik-bintiknya. Dayang, cepat ke sini. Kenapa, Put? Ih, kenapa bisa sebersih ini? Apa habis kita bikin? Saya habis minum sebuah ramuan dari kayak peri. Dia bingung kok. Tapi syukur Mide karena sembuh Maki juga. Beberapa hari kemudian di Pulau Wajo, datanglah seseorang dari kerajaan Bone, yaitu raja serta putranya yang sedang datang untuk berburu. Katanya ini pulau paling enak untuk berburu. Kita berpencar ya nak. Nanti kalau sudah selesai berburu kita kumpul di tempat ini. Dan jangan sampai tersesat nah. Siap ayah. Namun karena berjalan terlalu dalam ke hutan, sang pangeran pun tersesat dan malah semakin masuk ke dalam hutan. Ia pun hanya berjalan tanpa arah. Tiba-tiba ia menemukan gubuk tempat Putri Tandampalik tinggal. Ada gubuk? Kenapa bisa ada gubuk di pulau terpencil kayak gini? Saat Putri Tandampalik membuka pintu, betapa terkejutnya dia melihat seorang lelaki berada di tengah hutan pada malam hari. Kita siapa? Terus, kenapa kita ada di sini? Tengah malam lagi. Saya kesini buat berburu, tapi terlalu dalam kak masuk ke hutan, sampai ndak tahu kak jalan keluar. Karena merasa kasihan, Putri Tandampalik pun meminta sang pangeran masuk dan beristirahat sejenak sebelum mengantarkan pangeran ke pinggiran pantai. Ya sudah, masuk Maki dulu buat istirahat sementara di sini. Kita belum berkenalan, Dik. Namaku Tandampalik, Putri Tandampalik. Saya pangeran dari kerajaan Bone. Kenapa putri seperti kita tinggal di pulau terpencil kayak gini? Saya diasingkan. Tapi kalau alasannya, maaf, belum Pak bisa kasih tahu, Ki. Oh, ndak apa-apa jika begitu. Setelah lumayan lama berbincang, di saat itu pula Pangeran Bone jatuh hati dengan paras cantik Putri Tandampalik. Dan begitu pula dengan Putri Tandampalik yang jatuh hati karena tutur kata lembut sang pangeran. Wahai putri, jatuh hati kak dengan paras cantik tak? Bersedia ki kalau saya bawa ki ke kerajaanku dan jadi istriku? Kalau begitu, tunggu dulu. Bawa ki ini Kris ke kerajaanku, lalu kasih ki ayahku. Baiklah, jika itu mau tak. Keesokan harinya, Putri Tandampalik pun mengantarkan sang pangeran ke pinggiran pantai. Aduh, pangeran, dari mana Ki? Kita sudah jaga keberadaan tak dari kemarin malam. Tapi, siapa ini pangeran? Dia ini Putri Tandampalik yang kasih kak tumpangan di rumahnya dan yang antar kak kembali ke tepi pantai. Saya pergi dulu membawa keris ini. Jika lamaran ini diterima oleh ayahmu, saya akan kembali ke sini. Setelah berhari-hari berlayar dari kerajaan hingga Pulau Wajo, Raja Lutu dan Pangeran Bone sampai di Pulau Wajo. Sang pangeran Tandampalik, boleh saya masuk? Boleh Kareng, akan saya panggilkan Putri. Ayah, kenapa Ki di sini? 2 hari lalu, pangeran datang ke kerajaan lu buat dapat restu atas lamaran kau. Sebenarnya, pangeran yang melamar kau itu, pangeran yang setahun lalu ayah mau jodohkan sama kau, Pangeran Bone. Keren. Lah, balik kok. Kukira anda bakal balik. Dayang, prajurit, saya mau bilang sesuatu. Kenapa Kareng? Terima kasih sudah jaga putri setahun lebih. Saya sama Ratu berterima kasih sekali untuk itu. Iya Keren, sama-sama karena itu memang pekerjaanku buat jaga putri. Mana ada? Saya yang masak makanan buat Putri, saya yang siapkan baju-bajunya Putri dan lain-lain. Tapi saya yang cari bahan-bahan makanannya. Ya tapi cuman itu Cito. Sudah, kalian berdua sama-sama jaga putri. Tidak ada kata yang paling Iya sering. betul. Kita berdua sudah kayak orang tuaku sendiri. Terima kasih putri, tapi amit-amit kak juga punya istri kayak dia. Siapa juga mau sama orang ngeselin kayak kau? Di hari itu pula, Raja Luwu, Pangeran Bone, dan Putri Tandampalik beserta Dayang dan prajuritnya langsung berlayar ke kerajaan Bone untuk meminta restu dan menjemput kedua orang tua Pangeran Bone.
Anakku, dari mana ku saja? Ayah sudah bilang waktu itu jangan sampai tersesat. Ceritanya panjang, tapi saya kesini mau dapat izin nikahi Putri Tandampalik.